Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Malam ini kita berkesempatan hadir kembali di modul refleksi, modul pertukaran mahasiswa Nusantara. Nah, kebetulan di sini sudah ada pembicara kita. Beliau ini adalah Dewan Pengawas salah satu bank syariah yang ada di Provinsi Riau. Dewan Pengawas ya, yang ada di Provinsi Riau. Beliau masih sangat muda. Beliau ini adalah alumni dari universitas di Tunisia, dan sekarang dalam proses penyelesaian program magisternya. Mungkin bakal lanjut ke doktoral nantinya pasca ini begitu ya. Nah, beliau ini adalah praktisi juga pastinya, dan juga pengamat tentang pengembangan ekonomi syariah. Beliau sudah hadir di tengah kita semua. Nah, kira-kira sebelum kita mulai materi dari Bapak Rahmat Ilahi, saya ingin melempar wacana dulu, menggali pengetahuan dari adik-adik mahasiswa semua begitu. Kira-kira apa yang kalian tahu peran ekonomi syariah dalam pembangunan nasional? Yang setahu kalian saja. Mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan. Arianti? Mohon maaf Bapak, suaranya putus-putus karena di sini sedang hujan. Oke. Yang lain mungkin, Nuraini? Sepertinya LO kita, raise hand. Ade, ada apa Ade? Kalau tidak ada, mungkin kita berikan langsung saja kesempatan kepada Saudara atau Bapak Rahmat Ilahi untuk memberi pandangan kepada kita sesuai dengan tema yang telah kita siapkan tadi, yaitu pembangunan bangsa melalui ekonomi syariah, dan bagaimana bagaimana fungsi ekonomi syariah itu dalam pembangunan ekonomi bangsa di dalam keberagaman agama, etnis, dan ras di Indonesia ini. Mungkin kepada Bapak Rahmat Ilahi kami berikan waktu untuk memberikan penuturan, dan sifatnya pasca materi atau penuturan yang Bapak sampaikan kita bisa diskusi di sini. Oke, silakan kepada Bapak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Afdal atas waktunya. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Sama-sama marilah kita ucapkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan dan diberi kesempatan sehingga kita dapat bersua walaupun tidak bertemu fisik ya, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan webinar kita pada malam hari ini dengan tema
pembangunan bangsa melalui ekonomi syariah. Jadi seperti yang dikatakan Pak Afdol tadi, saya mengulangi kembali sedikit perkenalan karena di Riau ini orang mengatakan kalau tak kenal itu tak saling sayang. Jadi nama saya Rahmat Ilahi. Saya ini mahasiswa aktif jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Universitas Zaytuna. Universitas Zaytuna ini universitas yang terletak di negara Tunisia. Kemudian judul tesis saya itu kemarin adalah implementasi maqasid dalam produk perbankan. Jadi saya meninjau kembali apakah produk-produk perbankan yang ada di Indonesia ini sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum. Karena dapat adik-adik ketahui juga bahwa produk perbankan syariah itu adalah produk-produk kontemporer. Artinya dia tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman sahabat, dan ada di zaman ini. Ini menandakan bahwa perekonomian dalam Islam itu dia bersifat terbuka. Artinya dia menerima perubahan, berbeda dengan ibadah ya. Ibadah dari zaman Nabi sampai sekarang itu sama. Salat zuhur itu tetap 4 rakaat. Salat subuh itu tetap 2 rakaat. Artinya dia tidak menerima perubahan. Yang namanya wukuf di Arafah ya tetap di Arafah. Meskipun pandemik atau membeludaknya jumlah jamaah haji, yang namanya Arafah tidak bisa dipindahkan. Itu berbeda dengan persoalan transaksi muamalah di dalam Islam ini, dia mengalami perubahan. Jadi disebutkan dalam kaidah itu taghayyurul fatwa bi taghayyurul azmina wal amkinah. Fatwa atau ketetapan hukum itu bisa berubah berdasarkan berubahnya waktu dan tempat. Nah, begitu. Jadi saya tinjauan tesis saya itu tentang mengkaji ulang apakah produk perbankan yang ada di Indonesia ini sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum. Kemudian saya juga merupakan Dewan Pengawas Syariah di salah satu bank syariah yang ada di Provinsi Riau, namanya Bank Syariah Berkah. Baik, jadi kalau kita membahas ekonomi syariah, maka kita ekonomi Islam dan ekonomi syariah itu dua istilah yang dia berbeda makna, berbeda kata, tapi maknanya satu. Bahkan sekarang sudah ada keinginan dari Ikatan Ahli Ekonomi Islam IAEI Indonesia itu disatukan saja. Jadi ada kampus-kampus yang dia menggunakan istilah ekonomi Islam, ada kampus yang memakai istilah ekonomi syariah. Orang awam mengira dua jurusan ini berbeda, padahal dua jurusan ini adalah dua jurusan yang sama. Jadi mungkin tadi saya pengennya share ini ya, share PowerPoint, tapi karena cukup mendadak juga, jadi karena PowerPoint-nya belum selesai, saya bacakan saja. Jadi adik-adik sekalian, panggil adik-adik saja karena umur kita tidak terlalu jauh saya rasa perbedaannya. Saya lahir tahun 95. Jadi ekonomi syariah itu adalah sebuah sistem perekonomian yang dirancang oleh Islam sebagai agama, yang mana tujuannya adalah memberdayakan sumber daya alam, sumber daya manusia untuk mendapatkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Nah, jadi ekonomi syariah ini tentu dia meliputi banyak bidang. Terkadang kita kalau berbicara ekonomi syariah, orang tujuan pikiran kita langsung tertuju pada bank. Sebenarnya bank syariah itu hanya satu di antara banyaknya jenis produk ya, yang diliputi oleh perekonomian dengan sistem syariah. Jadi kita ada misalnya di sektor ekonomi syariah itu ada banyak industri, seperti ada perbankan syariah, ada keuangan non-bank, ada pasar modal, jadi pasar modal misalnya sekarang sudah ada di OJK, itu namanya saham syariah. Jadi kalau ada adik-adik yang sekarang mulai belajar trading saham, jadi OJK atau Bank Indonesia itu sekarang sudah membuat produk pasar modal saham berbentuk saham syariah.
juga di dalam ekonomi syariah itu ada industri rumah sakit Islam, rumah sakit syariah. Kemudian ada perhotelan, itu juga masuk dalam ekonomi syariah. Ada pariwisata, ada halal food, ada fashion, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian ekonomi syariah di Indonesia ini menurut the State of the Global Islamic Economic tahun 2020, Indonesia ini berada di posisi keempat. Yang mana tahun 2019 itu udah di posisi kelima, dan tahun sebelumnya di posisi ke-10. Berdasarkan laporan ini tadi, ini menandakan bahwa perkembangan ekonomi syariah Indonesia dalam kancah global itu dia mengalami peningkatan. Artinya dari tahun 2018 dia di posisi ke-10, di 2019 langsung ke posisi ke-5, dan sekarang di laporan 2020 itu dia berada di posisi ke-4. Ini menandakan bahwa ekonomi syariah mendapatkan tempat yang baik di dalam sistem pemerintahan kita, dan juga tentu disambut baik pula oleh masyarakat sebagai konsumen terhadap perekonomian dalam bentuk sistem syariah ini. Jadi kemudian juga saya membaca tentang laporan-laporan OJK. Jadi OJK melaporkan per Januari 2021 itu total aset keuangan keuangan syariah di Indonesia itu mencapai 1.823 triliun. Artinya kalau APBN kita 2.400 ya kalau saya tidak salah APBN. Nah, total aset keuangan syariah itu 1.800. Itu kan menandakan bahwa aset ini sangat besar sekali. Menandakan juga bahwa industri-industri ekonomi syariah menggeliat dengan sangat luar biasa. Kemudian juga dilaporkan dalam OJK itu yang saya baca bahwa total aset tersebut tumbuh setiap tahunnya. Di tahun 2018 14,15%, kemudian 2019 itu 22,79%. Ini juga didukung dengan adanya 14 bank umum syariah. Sekarang kita kenal ada bank umum yang merger ya, seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah BRI, Bank BRI Syariah, kemudian ada Bank BNI Syariah. Merger dalam artian dia bergabung dan dia sekarang berada dalam satu payung lembaga, yaitu namanya Bank Syariah Indonesia. Nah, kembali kita kepada topik ekonomi syariah ini. Sebenarnya ekonomi syariah ini, apakah dia ini hanya penambahan nama sajakah, atau memang dia memiliki karakteristik yang khusus dan berbeda dari sistem-sistem perekonomian lainnya? Nah, jadi sedikit kita ulas ya. Mungkin adik-adik di sini ada yang jurusannya ekonomi syariah tidak? Atau rata-rata satu jurusan yang sama? Ada yang ekonomi syariah? Ada jurusan ya? Manajemen di sini mungkin? Manajemen? Sepertinya tidak ini. Karena banyak dari pendidikan dan sastra, Pak Rahmat Ilahi. Oke. Nah, jadi berarti kalau seperti itu kita sifatnya umum saja ya, tidak terlalu mendalam. Jadi dapat kita ketahui dari seluruh sistem perekonomian yang ada di dunia ini, dengan banyaknya jenis pemerintahan, ada pemerintahan yang dia kerajaan, ada yang dia menganut sistem demokrasi, dan juga kalau paham ideologi ada negara-negara yang dia menganut paham komunis, ada negara-negara yang menganut paham liberalis, dan ada negara-negara yang menganut paham Islamis. Nah, sebenarnya dari sistem ideologi negara itu bisa kita menarik sebuah kesimpulan bahwa ideologi-ideologi itu dia akan merasuk ke dalam semua ranah kehidupan masyarakat. Jadi ketika negara itu komunis, maka sistem ekonomi yang akan dia pilih tidak akan liberalis. Dia akan memilih sistem perekonomian sosialis, karena sosialis dan komunis itu satu paket begitu.
Misalnya negara yang menganut sistem liberalis, maka dia akan menganut sistem perekonomiannya kapitalis. Kemudian negara-negara yang Islamis diharapkan mengambil sistem perekonomian yang Islami pula, karena ideologi sangat berkaitan dengan pola hidup masyarakat. Nah, sekarang kembali kita kepada pertanyaan kita tadi, apakah ekonomi syariah itu dia memiliki perbedaan dengan sistem-sistem perekonomian yang ada di dunia ini, atau dia hanya sekedar nama, kemudian dengan nama itu dia menjadi Islami gitu. Jadi sebenarnya sistem perekonomian Islam ini adalah sebuah sistem perekonomian yang sudah dibuat dan dijajaki terlebih dahulu oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi pembawa risalah Islam, yang mana beliau datang dengan menerima wahyu dari Allah, yaitu wahyu-wahyu yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran itu sendiri juga dia mengandung 3 pembahasan umum. Al-Quran yang kita baca 30 juz setiap hari itu, dia setidaknya ada 3 pembahasan umumnya. Yang pertama, dia akan membahas masalah akidah. Al-Quran itu membahas masalah akidah. Bagaimana kita percaya dengan Tuhan, bagaimana kepercayaan kita kepada malaikat, bagaimana kepercayaan kita kepada Rasul, kitab dan hari akhir. Kemudian Al-Quran yang kita baca itu juga dia mengandung persoalan-persoalan akhlak. Dia mengajarkan kita bagaimana berakhlak sebagai akhlak Islami. Juga di dalam Al-Quran itu dia berbicara tentang hukum. Jadi Al-Quran itu tidak selalu bercerita tentang kisah-kisah Nabi, ya, tapi dia juga berbicara tentang hukum. Ada hukum yang bersifat hukum-hukum ibadah. Hukum ibadah ini maknanya hukum-hukum yang berkaitan tentang ibadah kita kepada Allah, seperti salat, puasa, haji. Dan juga ada hukum-hukum yang berkaitan, dia berbicara tentang transaksi, bagaimana hubungan manusia dengan manusia. Nah, di dalam ekonomi syariah, dasar-dasar konsepnya itu diambil dari Al-Quran, yang mana Al-Quran ayat-ayat yang berbicara tentang hukum-hukum muamalat. Begitu juga hadis-hadis Nabi. Nah, jadi apa perbedaan mendasar antara ekonomi syariah dengan ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis? Nah, sedikit gambaran bahwa ekonomi syariah itu dia merupakan sistem ekonomi yang dia diatur oleh agama Islam sebagai agama yang membawa makna-makna dan dasar-dasar dari perekonomian itu sendiri. Kemudian, apa bedanya dengan ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis? Nah, ini tentu berbeda dalam hal ideologinya tadi. Kalau kapitalis, dia menganggap bahwa seseorang bisa menjadi kaya tanpa harus melihat orang lain. Nah, kalau sosialis bagaimana? Kalau sosialis dia dasar pemahamannya itu dia melihat bahwa seluruh apa yang ada di satu negara itu kepemilikannya kembali kepada negara. Artinya seseorang tidak boleh memiliki. Berbeda dengan ekonomi syariah, ekonomi dalam konsep Islam itu seseorang boleh memiliki harta, kemudian dia boleh mengelolanya, dan dia harus melihat rambu-rambu di dalam mengelola harta. Misalnya Islam melarang untuk mengelola harta dengan cara yang haram, mencari harta dengan cara yang haram. Misalnya dengan cara berjudi, dengan cara riba, atau dengan cara menipu. Misalnya dia berjualan di pasar, timbangannya dia rubah. Dia katakan dia menjual 2 kilo, ternyata isinya hanya 1 kilo lebih. Nah, ini hal-hal seperti ini tidak diperhatikan dalam sistem perekonomian kapitalis. Dalam kapitalis, silakan Anda mau berbuat apa, yang penting Anda mendapatkan untung. Dalam Islam, ini nilai-nilai tentang perekonomian ini sangat dijaga sekali. Berbeda juga dengan sistem ekonomi sosialis, seseorang tidak diperbolehkan memiliki aset, ya. Misalnya negara-negara seperti Cina itu dia mesin-mesin yang memproduksi itu semuanya milik negara dan dia diatur oleh negara. Nah, jadi sebenarnya bagaimana perannya ekonomi syariah ini dalam pengembangan
perekonomian di Indonesia ya. Bagaimana sebenarnya perannya? Nah, sebenarnya dari awal tadi bangsa Indonesia ini bisa di pembangunan bangsa melalui ekonomi syariah ini dia memiliki peluang yang sangat besar. Seperti yang kita katakan di awal tadi bahwasanya total aset yang dimiliki oleh Indonesia dalam ekonomi syariah itu sangat besar sekali. Ini menandakan bahwa ekonomi syariah mendapatkan tempat yang sangat baik dan sangat bagus di dalam hati masyarakat kita. Nah, jadi misalnya ekonomi syariah itu artinya kalau kita Indonesia menganut sistem ekonomi syariah, apakah kita mengenyampingkan agama-agama yang lain? Jadi orang merasa takut ya ketika mendengar kalimat Islam atau kalimat syariah, itu seolah-olah agama lain akan dikesampingkan. Sebenarnya kalau kita kaji secara adil, secara jujur, maka kita akan mendapati bahwa nilai-nilai yang terdapat di dalam ekonomi syariah itu dia tidak pernah bertentangan dengan nilai-nilai yang ada pada hati umat manusia. Misalnya di dalam perekonomian syariah, di dalam pengelolaan uang, kita diharamkan untuk mengelola harta, mencari harta, mendapatkan harta dengan cara yang diharamkan oleh syariah, misalnya riba. Kalau kita jujur, dan kalau kita teliti, saya pernah teliti, bahwa ternyata riba itu ya juga diharamkan di dalam syariat-syariat agama lain. Misalnya di dalam syariat agama Kristen, itu di Injil itu tidak ada ayat yang mengatakan riba itu boleh. Bahkan ditemukan ayat yang mengharamkan riba. Begitu juga di dalam agama Yahudi, riba itu dianggap sebagai sesuatu kezaliman. Sama dengan Islam, artinya agama-agama Samawi itu menganggap riba itu sesuatu yang jahat. Jadi Islam itu sebenarnya agama yang sangat rasional sekali. Ketika dia mengharamkan sesuatu, maka Islam itu selalu membuat alasan kenapa dia diharamkan. Ya, selalu membuat. Misalnya riba itu kenapa dia diharamkan? Dia diharamkan karena dia bisa merusak sistem perekonomian. Dia bisa menghancurkan orang miskin yang tidak ada uang menjadi miskin karena meminjam uang ditambah dengan bunga. Jadi apa solusinya dalam syariah, dalam ekonomi syariah? Maka solusinya adalah dibuat jual beli. Misalnya kita menginginkan untuk memiliki sebuah barang. Di dalam sistem perekonomian kapitalis itu, perbankan itu atau lembaga keuangan itu meminjamkan uang kepada kita dengan nilai tertentu. Misalnya kita mau beli mobil harganya 100 juta. Maka ekonomi kapitalis itu dia meraup untung sebesar-besarnya. Maka 100 juta saya pinjamkan kepada kamu, silakan kamu pakai uang ini. Nanti setiap bulannya kamu bayar dengan plus bunganya 10%. Ini sebenarnya kan merusak sistem perekonomian. Orang yang tadinya miskin ya kembali miskin. Kemudian tidak ada keadilan. Dengan sistem kapitalis, perbankan konvensional itu sebenarnya bank itu minim resiko, nol malahan resikonya ketika dia meminjamkan uang kepada nasabah. Dia pinjamkan uang kepada kita, misalnya untuk beli mobil, dia kasih 100 juta, itu kan ada borrow, itu ada jaminan. Yang mana ketika kita tidak mampu untuk membayarnya, maka jaminan ini akan ditarik. Dan uang kita yang sudah terlanjur itu tidak akan dikembalikan. Nah, Islam ingin kezaliman ini dihilangkan. Maka muncullah konsep perekonomian syariah dalam lembaga keuangan. Muncullah bank syariah. Mana bank syariah ini dia menawarkan kepada manusia, kepada umat Islam khususnya, supaya tidak terjadi kezaliman. Ketika ada resiko ini tidak ditanggung oleh salah satu pihak saja. Seperti kalau bank konvensional itu ketika kita meminjam uang, maka resiko itu kepada bank itu nol, bisa dikatakan nol. Kepada nasabah resiko itu ditumpahkan semuanya. Berbeda dengan bank syariah, ketika kita menginginkan barang, maka akad atau kesepakatan yang dibuat itu adalah kesepakatan jual beli. Kalau kamu mau mobil, bank syariah akan membelikan kamu mobil. Setelah bank syariah memiliki barang ini, dia berhak menjual barang ini kepada kamu dengan harga yang sudah sepakati.
maka yang terjadi di situ jual beli. Maka apakah bank syariah memiliki risiko? Sangat memiliki risiko. Risikonya kalau seandainya kita sudah berjanji ingin membeli mobil kepada bank syariah, kemudian tiba di hari H, beberapa jam sebelum serah terima, kita batalkan secara sepihak. Setelah kita batalkan secara sepihak, kita menghilang. Maka siapa yang dirugikan di sini? Dirugikan bank syariah karena dia sudah membeli mobil ini. Maka di dalam kaidah itu dikatakan al-ghurmu bil ghurmi. Keuntungan itu harus sejajar dengan resikonya. Semakin besar keuntungan, maka semakin besar resiko. Nah, ini tidak ada dalam sistem sosialis dan tidak ada dalam sistem kapitalis. Maka sebenarnya ekonomi Indonesia ini akan sangat terbantu, sangat terbangun ketika masyarakat tidak ditimpakan risiko-risiko yang seperti ini kepada mereka. Kemudian sistem perekonomian syariah ini juga dia berbicara menyinggung persoalan-persoalan dalam industri-industri lainnya. Misalnya, ada sekarang kita mendengar wisata syariah. Nah, ini wisata syariah ini apa bedanya dengan wisata yang non syariah? Tentu wisata syariah ini secara garis besar dia membawa nilai-nilai Islam dalam pengembangan wisatanya. Misalnya disediakannya tempat yang bersih, kemudian dia ramah anak. Misalnya kalau ada pantai syariah, apa bedanya dengan pantai non syariah? Mungkin pantai non syariah, mohon maaf, perempuan diperbolehkan pakai bikini, ya. Atau laki-laki dibolehkan membuka aurat. Dengan adanya wisata syariah, pantai syariah misalnya, nanti orang-orang tidak diperbolehkan mandi dengan bikini, harus menutup aurat. Nah, ini sebenarnya kan membawa nilai positif kepada bangsa. Bayangkan kalau kita pergi ke pantai umum, orang-orang membawa anak-anak di bawah umur, sedangkan banyak perempuan-perempuan yang mandi pakai bikini, atau laki-laki mandi cuma pakai celana dalam aja. Nah, ini kan sebenarnya sangat menguntungkan perekonomian syariah ini dalam wisata kita. Apalagi Indonesia ini merupakan negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia. Lebih besar dibandingkan Pakistan. Mana Pakistan itu mayoritasnya sudah Islam. Mungkin 100% mereka Islam. Tapi mereka kalah jumlah dalam jumlah penduduk. Indonesia ini luar biasa ya. Nomor 1 Islam terbesar di dunia itu adalah Indonesia. Maka peluang ekonomi syariah itu sangat besar. Pertama, sudah ada mangsa pasarnya. Ketika dibuat wisata syariah, orang-orang yang beragama Islam tentu kecenderungan mereka memilih lebih besar dibandingkan ketika mereka berwisata ke tempat yang tidak ada standarisasi syariahnya. Atau misalnya dalam dunia perhotelan, ketika ada hotel-hotel syariah ini kan sudah banyak kita lihat. Ada hotel syariah. Ini apa yang membuat dia jadi syariah? Misalnya di dalam hotel itu di kamarnya ada sajadah. Ini kan kebutuhan-kebutuhan yang fundamental. Maka Muslim ketika dia menjaga sholat, ketika dia pergi ke hotelnya, hal yang pertama yang dia cari itu ya bagaimana cara dia sholat nantinya. Hotel syariah itu juga misalnya dia buat arah kiblat di dalam kamarnya. Tentu ini menjadi daya tarik bagi masyarakat Islam yang ada di Indonesia, yang mana mereka ingin kebutuhan-kebutuhan rohani mereka itu terpenuhi. Masih banyak lagi ya industri-industri syariah seperti saya katakan tadi dalam e-commerce ya, e-commerce atau e-commerce itu ya seperti dompet virtual gitu ya. Itu kan sudah ada juga dengan sistem-sistem syariah. Mana itu dibutuhkan sekali oleh umat Islam. Dan saya lihat pertumbuhan industri-industri syariah, ekonomi syariah ini sangat melejit sekali. Memang sangat melejit. Dulu tidak ada bank syariah. Kemudian muncul bank muamalat sekitar tahun 92. Orang pada berebut masuk ke bank muamalat. Karena bagaimanapun hati mereka itu menginginkan bahwa Islam itu tidak hanya sekedar hubungan mereka di dalam sholat kepada Allah, tetapi juga mereka ingin ya bahwa seluruh lini kehidupan mereka itu ya syariah. Atau juga misalnya kita lihat ada rumah sakit Islam.
dia memenuhi standar-standar standar-standar syariat Islam di dalam operasionalnya. Misalnya perawatnya menutup jilbab, menutup auratnya. Kemudian dokter-dokternya ketika pasiennya perempuan maka dicari dokter-dokter perempuan yang untuk menangani. Atau misalnya ketika waktu sholat disediakan tempat sholat yang baik dan memadai. Nah ini kan tentu sangat peluang sekali. Maka perekonomian syariah ini, adik-adik sekalian, ini sangat membantu dalam pembangunan bangsa kita. Apalagi Indonesia ini dikenal dengan keberagaman. Beragam rasnya, beragam agamanya, beragam etnisnya. Di Riau saja, meskipun Riau ini bangsa Melayu, tapi setiap kabupaten itu logat Melayunya berbeda-beda. Kalau di Kabupaten Kampar orang mengatakan saya itu dengan kalimat den. Kalau misalnya di Kabupaten Meranti mereka Mika, ada yang mengatakan Miko gitu ya. Jadi beragam. Ras kita, etnis kita itu beragam. Apalagi belum itu pindah pulau. Di dalam pulau saja itu ada banyak ras dan etnis. Orang Aceh dengan orang Sumatera Utara berbeda. Orang Sumatera Utara dengan orang Lampung, dengan orang Bengkulu berbeda. Sumatera Barat dengan Riau berbeda. Belum lagi kita pindah pulau ke Kalimantan, ada suku Dayak, ada etnis lain-lain, ada bangsa Cina, ada etnis Jawa juga, ada agama-agama berbeda, ada agama Islam, ada Kristen. Maka sebenarnya ekonomi syariah ini dia sangat tidak mengganggu. Misalnya tadi kita lihat, apakah dengan menerapkan industri syariah di dalam perekonomian bangsa ini akan mengganggu agama yang lain? Saya rasa sangat tidak mengganggu. Misalnya saya tadi kalau ada hotel syariah atau wisata syariah di sebuah pantai, orang-orang dilarang untuk memakai bikini. Ini kan membawa positif. Apapun agama Anda, maka membawa anak di bawah umur, anak-anak di bawah umur, ketika kita membawanya, ada orang-orang yang tidak menutup aurat, pasti hati seorang ayah, hati seorang ibu menginginkan anak itu tidak melihat karena belum cukup umurnya. Maka dengan adanya wisata syariah ini sangat membantu menggeliat ekonomi kita. Orang-orang yang dulunya beragama Islam dengan sangat fundamental, dia tidak mau bertoleransi dengan hal seperti itu. Akhirnya dengan adanya wisata syariah menggeliat mereka pergi berwisata karena sudah terjamin syariahan tempat wisatanya. Atau orang-orang yang mereka dulu sangat keras sekali untuk tidak mau menginap di hotel. Kenapa? Karena di hotel nanti ada barnya, di hotel nanti ada minuman kerasnya. Dengan ada hotel syariah, hal-hal tersebut dihilangkan. Maka mereka merasa nyaman untuk membawa anak-anak mereka, membawa istri mereka, membawa suami mereka ke hotel. Akhirnya menggeliat pula perekonomian di perhotelan. Rumah sakit seperti itu juga. Orang-orang yang dulu mungkin pergi ke Malaysia berobat karena merasa rumah sakit syariah di Malaysia lebih banyak daripada Indonesia. Akhirnya ketika dihadirkan rumah sakit Islam di Indonesia, membuat sektor ekonomi syariah di dalam rumah sakit, akhirnya menggeliat pula perekonomian kita dalam rumah sakit. Seperti itu juga pasar modal. Dulu orang-orang yang misalnya tidak mau bermain saham, sehingga saham dimiliki hanya orang-orang konglomerat Cina saja yang menjadi kaya ya. Terkenal orang Cina itu dia sangat bangsa Tiongkok itu ya sangat menguasai pasar modal. Dengan adanya pasar modal syariah, akhirnya orang-orang yang dulu tidak mau karena merasa pasar modal yang ada sekarang tidak memenuhi prinsip syariah, sekarang sudah menjadi memenuhi prinsip syariah. Akhirnya mereka bermain di pasar modal, memiliki saham. Akhirnya umat Islam menguasai dan pasar modal menggeliat. Begitu dengan lainnya perbankan syariah seperti itu juga. Mungkin adik-adik sangat mengetahui ya, masih banyak di antara kita yang dulunya tidak mau menyimpan uang di bank. Saya temui ya, orang-orang tua yang kaya-kaya di kampung itu biasanya tidak mau menyimpan uang di bank. Alasannya sederhana, kenapa? Bank itu dia menganut sistem sistem riba. Kalau saya simpan uang saya 1 M di bank, itu berbunga nanti. Mereka takut. Akhirnya dengan adanya sistem perekonomian syariah dalam industri perbankan, akhirnya orang-orang yang
kan memiliki aset besar, jumlah uang yang sangat banyak yang biasa mereka simpan di bawah bantal, sekarang mereka bawa ke bank. Bank mengelola uang ini, membuat sistem jual beli mudharabah dengan nasabah yang membutuhkan, akhirnya menggeliat ekonomi kita dalam industri keuangan. Maka itu sekedar pengantar kita tentang perekonomian syariah agar dapat kita pahami dan kita ketahui bahwasanya ekonomi syariah ini memiliki peluang yang sangat besar untuk membangun bangsa ini. Dan itu juga dibuktikan bahwa pemerintah kita sangat mendukung ya. Bahwa seperti di tahun 92 pemerintah membolehkan adanya perbankan syariah. Kemudian di tahun-tahun akhir ini semenjak tahun 2015 sudah ada wisata syariah. Ini sangat bagus. Dan saya pernah berbicara langsung dengan Bu Sri Mulyani, pernah bertemu di Tunisia. Bagaimana Bu sebenarnya niat atau keinginan pemerintah kita dalam mengelola industri-industri syariah, perekonomian syariah. Maka Bu Sri Mulyani menjawab, wah sebenarnya pemerintah sangat bersungguh-sungguh. Buktinya apa? Buktinya regulasi itu sudah sangat kompleks sekali, dan setiap tahun akan ada regulasi-regulasi baru yang mana itu menguntungkan untuk adanya industri-industri syariah, ekonomi syariah dalam setiap lini sektor-sektor industri seperti perbankan sudah ada regulasinya. Artinya didukung. Misalnya nanti ketika ada ketidakpahaman antara bank dengan nasabah, bisa dibawa ke jalur hukum, sudah diakui oleh negara. Jadi seperti itu, ras, agama, etnis juga tidak akan pernah tersinggung dengan adanya ekonomi syariah. Mereka akan sangat terbantu karena ekonomi syariah ini adalah sistem ekonomi yang nilai-nilainya dibawa oleh Sang Pencipta, yang diberikan oleh Sang Pencipta. Tentu ketika Sang Pencipta memberikan nilai-nilai, maka nilai-nilai itu merupakan nilai-nilai luhur yang membawa kemaslahatan kepada manusia. Karena kita harus tahu dan kita harus paham bahwa Tuhan ketika dia menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, tentu itu tidak mungkin tidak memiliki makna. Pasti ada maslahat, ada keuntungan dan nilai positif yang akan didapati oleh manusia ketika dia mengikuti apa yang diinginkan oleh Sang Pencipta. Mungkin begitu saja sebagai pengantar Pak Afdal. Saya kembalikan kepada Pak Afdal. Terima kasih. Oke, terima kasih uraiannya Bapak Rahmat Ilahi. Saya pikir sangat cukup memberi gambaran kepada kita semua tentang bagaimana ekonomi syariah, perannya, serta yang saya tangkap itu adalah keterbukaan sistem perekonomian yang ada dalam sistem ekonomi syariah itu yang bisa dirasakan manfaatnya oleh semua orang dari berbagai kalangan juga, tidak terbatas hanya pada orang-orang Muslim saja. Nah, begitu Pak Rahmat ya. Nah, mungkin saya lemparkan kepada kawan-kawan serta modul Nusantara ini. Silakan kalau ada pertanyaan untuk Bapak Rahmat Ilahi terkait dengan pembangunan berbasiskan perekonomian syariah untuk semua kalangan yang ada di Indonesia. Silakan. Anwar? Iya Pak. Silakan Anwar. Izin bertanya Pak. Oke, silakan langsung saja ke pembicara ya. Iya. Untuk tadi kan ekonomi syariah kan mungkin hadir lebih fokusnya atau lebih ininya sebagai untuk masyarakat Muslim. Yang saya tanyakan adalah bagaimana peningkatan dari ekonomi syariah itu terhadap keberagaman yang ada, terhadap ras lain, terhadap etnis lain, dan terutama untuk agama lain, itu bagaimana peningkatannya sampai saat ini.
Terus kemudian juga kan ekonomi syariah ini sudah berkembang sangat pesat sekali gitu ya Pak ya. Artinya ini didasari dari sebuah Al-Quran, kitab suci Al-Quran itu ada dasar-dasarnya, artinya melibatkan Tuhan, melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kegiatan transaksi kita sehari-harinya. Jika semisal ada masyarakat lain yang mengikuti ajaran tersebut, itu jika disandingkan dengan hadis yang apabila kalian mengikuti suatu kaum, kamu termasuk ke dalamnya, itu bagaimana ya Pak? Berlaku nggak ya Pak? Mungkin itu aja Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Anwar. Mungkin bisa Pak Rahmat menjawabnya. Silakan. Ya, terima kasih Mas Anwar. Jadi Mas Anwar, seperti saya jelaskan tadi, bahwa sebenarnya ekonomi syariah itu dia tidak mengkhususkan dirinya untuk umat Islam saja. Maka dengan menyebutnya syariah, bukan berarti dia tertutup untuk agama-agama atau entitas yang lain. Sebenarnya ekonomi Islam itu mempunyai prinsip dasar, yang mana prinsip dasar inilah yang membuat ekonomi syariah itu bisa diterima oleh khalayak ramai meskipun dia non-muslim. Misalnya, di dalam sistem ekonomi syariah itu dihargai yang namanya kebebasan individu. Artinya, individu itu dia mempunyai hak kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat keputusan yang dianggap perlu. Jadi, pendapat seseorang dihargai dalam perekonomian syariah itu prinsip-prinsipnya. Atau misalnya ada hak terhadap harta, makanya tidak ada dalam sistem sosialis. Ya. Dalam perekonomian Islam itu ada hak terhadap harta. Kemudian ada juga misalnya di dalam Islam itu diakui tentang kesamaan ekonomi, maka di dalam Islam itu harus ajar, adil, atau tidak berlebihan. Bahkan di dalam ekonomi syariah itu dilarang yang namanya monopoli. Saya rasa kalau kita tanya, orang non-muslim dia suka tidak kalau sumber daya itu dimonopoli oleh pihak tertentu. Pasti dia tidak menerima bahwa sebuah sumber daya dimonopoli oleh pihak-pihak segelintir pihak saja. Nah itu dibawa oleh ekonomi syariah. Berbeda dia dengan kapitalis itu, dia sosialis kapitalis itu bisa dianggap sebagai sistem ekonomi yang tidak bertuhan. Kenapa saya katakan tidak bertuhan? Karena mereka ya membuat segala cara meskipun itu merugikan pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Maka misalnya di dalam ekonomi syariah diharamkan riba, seperti saya katakan tadi. Apakah dengan diharamkannya riba, kemudian umat agama lain mengikuti apa yang dikatakan oleh ekonomi syariah dia menjadi seorang muslim? Tidak juga. Riba itu diharamkan dulu seluruh agama samawi. Samawi itu artinya agama-agama yang datang dari langit, seperti agama Kristen, agama Nasrani, agama Yahudi, itu mengharamkan yang namanya riba. Maka nilai-nilai ketuhanan ini dibawa oleh ekonomi syariah. Dan dia sangat diterima sekali oleh agama-agama lainnya. Misalnya ketidaksamaan ekonomi pasti ditolak oleh seluruh agama. Kemudian ada kesamaan sosial. Di dalam ekonomi syariah itu ada yang namanya kesamaan sosial, bahwa kekayaan negara tidak boleh dinikmati dan dimiliki oleh kelompok masyarakat tertentu. Di dalam Islam, dalam ekonomi syariah itu, setiap individu mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan pekerjaan atau menjalankan berbagai aktivitas ekonomi. Maka kalau kita lihat di sistem ekonomi kapitalis, itu kekayaan tidak ada kesamaan sosial. Misalnya orang yang punya uang banyak, kemudian dia monopoli taksi saja ya. Dulu kan terkenal taksi-taksi konvensional itu kan dimonopoli oleh orang-orang tertentu. Ini sistem konvensional. Kalau dalam sistem syariah, semua orang memiliki hak untuk mendirikan hal yang sama, meskipun dia memiliki modal yang kecil. Kemudian di dalam ekonomi syariah itu ada distribusi kekayaan secara luas, kemudian kesejahteraan individu dan masyarakat sangat diperhatikan juga. Begitu. Kemudian saudara Mas Anwar, hadis yang Mas Anwar katakan tadi, bahwa man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, itu dia lebih berbicara kepada konsep muamalat dalam artian meniru sesuatu yang menjadi entitas atau identitas
identitas dari sebuah agama ya. Misalnya sebuah agama dia memiliki ciri khas itu setiap hari Minggu itu pergi ke gereja. Kita yang umat Islam mungkin punya teman setiap minggu kita ikut pula ke gereja. Ke masjid kita tak pernah menginjakkan kaki ke masjid. Nah ini yang diwanti-wanti oleh hadis, siapa yang meniru satu kaum dia termasuk pada kaum tersebut. Nah berbeda ya ketika kita berada di satu negara dengan sistem pemerintahan. Ketika pemerintahan kita menginginkan satu kebijakan, kita tiru, kita ikuti, itu bukan berarti kita menjadi keluar dari agama Islam, karena kebijakan pemerintah itu sudah ditanggung oleh mereka apapun konsekuensi di dalam agama ataupun di dalam syariat. Begitu, Oke. Mas Anwar. Oke, Anwar. Mungkin ada pertanyaan ini dari Husnul. Silakan Husnul. Terima kasih Pak. Oke. Baik, Anwar. terima kasih untuk waktunya Bapak. Saya ingin bertanya, begini Pak. Sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar ya Pak? Sudah. Ya, sudah. Oke, begini Pak, sepengetahuan saya itu kan ekonomi kapitalis itu sudah menggurita di dunia ya Pak ya, sejak abad sebelum abad 20 kan Pak. Nah, misalkan nih Pak, ketika suatu negara itu menerapkan konsep ekonomi syariah, itu posisi dari negara tersebut itu bagaimana Pak di antara negara-negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis itu tadi? Begitu Pak. Apakah negara yang dengan menganut ekonomi syariah ini bisa berkembang sebesar negara-negara yang menganut ekonomi liberalis kapitalis itu tadi Bapak? Begitu. Oke. Itu saja Husnul. Iya, itu saja Bapak. Oke, silakan Bapak Rahmat Ilahi. Ya, terima kasih Mbak Husnul. Jadi memang ekonomi kapitalis itu sudah beredar dan tersebar di banyak sistem pemerintahan di negara-negara yang ada di dunia, dan itu memang disebabkan oleh pendudukan yang pernah terjadi di negara-negara yang ada di dunia oleh bangsa-bangsa penjajah ya, seperti misalnya Indonesia pernah dikuasai oleh VOC Belanda, kemudian bergulir 300 tahun loh mereka menduduki Indonesia. Tentu sistem perekonomian akan mereka rubah dengan apa yang mereka inginkan, itu sistem perekonomian kapitalis. Kemudian seperti negara-negara Afrika yang dulu juga dikuasai oleh Perancis, atau negara-negara lainnya yang dikuasai oleh negara-negara seperti Malaysia dikuasai oleh Inggris. Tentu ini membuat ekonomi kapitalis ini menggeliat sehingga banyak negara-negara yang mengambil sistem ekonomi kapitalis sebagai sistem perekonomian. Nah, sebenarnya bagaimana posisi negara ketika dia menganut sistem perekonomian syariah? Jadi seperti Indonesia ya, Indonesia itu negara yang dia menganut sistem campuran. Nah, campuran di sini dia membuka diri untuk kapitalis, dia membuka diri beberapa sektor menjadi sosialis. Misalnya BUMN itu kan itu sistem perekonomian yang dianut oleh sosialis. Atau misalnya Indonesia juga menganut atau mengamini sistem ekonomi syariah, artinya Indonesia itu ekonominya campuran. Apakah negara-negara dengan sistem perekonomian syariah tertinggal di antara negara-negara lain? Tentu sebaliknya. Ketika sebuah negara menganut sistem perekonomian syariah, maka nilai-nilai atau kebebasan-kebebasan akan diberikan melebihi kebebasan yang ada pada kapitalis dan sosialis. Misalnya, di dalam kapitalis itu seseorang memiliki kebebasan, memiliki harta secara perseorangan, sehingga dia mampu memonopoli. Dalam Islam tidak boleh orang memonopoli. Anda tidak boleh membeli, misalnya pertalite, Anda beli dengan uang yang Anda punya, kemudian Anda beli semua pertalite yang ada di sebuah pembensin. Setelah Anda beli, kemudian bensin menjadi langka. Ini kan gaya-gaya kapitalis. Ini sangat diharamkan dalam Islam karena berdampak negatif kepada perekonomian masyarakat.
Kemudian dalam prinsip ekonomi kapitalis juga seseorang itu boleh meraup keuntungan sebesar-besarnya. Dalam syariat tidak boleh, ada batasan keuntungan yang diperbolehkan. Kemudian misalnya dalam sosialis juga kepemilikan harta itu oleh negara, atau kemudian ada kesamaan ekonomi, adanya disiplin politik dan lain sebagainya. Justru kalau kita lihat negara yang paling kaya di dunia itu sekarang negara apa? Coba dijawab. Itu negara paling kaya di dunia itu 2019 itu ada negara Qatar. Qatar itu adalah negara dengan PDB paling tinggi di dunia, bahkan masuk dalam kategori negara terkaya. Itu mereka sistem ekonominya apa dulu? Apakah mereka sistem ekonominya kapitalis, sosialis? Tidak. Perekonomiannya syariah. Negara-negara lain, misalnya negara-negara teluk juga seperti Arab Saudi, masuk ke dalam jajaran negara-negara kaya. Brunei Darussalam. Oke lah, kalau kita misalnya menjawab Qatar mungkin kaya karena ada minyak. Ya, Brunei kan tidak memiliki minyak sebanyak Qatar, tapi mereka bisa makmur karena sistem perekonomian syariah yang mereka terapkan di negara mereka. Artinya dengan perekonomian syariah, negara-negara itu sangat bisa bersaing. Sangat-sangat bisa bersaing dengan sistem-sistem perekonomian yang ada dan sudah eksis di dunia hingga saat ini. Begitu mungkin Mbak Usnul, kalau ada pertanyaan balik silahkan. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi yang terakhir mungkin dari Andini mungkin. Atau yang lain? Satu pertanyaan lagi saja saya buka. Maria Ulfa. Mau Pak, boleh bertanya? Oke, silakan Marki, terakhir. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Marki Winata. Dari mana Marki? Saya dari Malang, Pak. Dari Universitas Asalnya, TGRI Kanjuruhan Malang. Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, silakan. Saya izin bertanya, tadi Bapaknya kan menyebutkan tentang trading syariah lah. Itu bagaimana ya, Pak? Misalnya saya tahunya itu trading itu memang yang tidak diperbolehkan menurut Islam, kayaknya yang short selling apa gimana dan lain-lainnya saya nggak tahu sih Pak. Jadi trading syariah itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Terima kasih. Apakah kurang jelas Pak? Ya, Oke. terima kasih Mas. Iya, Mas apa? Mas Margi ya. Ya. Jadi di dalam salah satu industri ekonomi syariah itu ada namanya pasar modal syariah. Sudah ada dan dikembangkan oleh BI, didukung oleh regulasi-regulasi. Nah, bagaimana sebenarnya? Ini sebenarnya dia memiliki, kita harus punya waktu ya, waktu khusus untuk membahas trading syariah ini. Tetapi secara umum, trading syariah terhadap pasar modal syariah seperti kepemilikan saham, itu sudah ada sekarang standarisasi saham menjadi saham syariah. Apa standarisasinya? Misalnya, perusahaan yang menerbitkan saham itu merupakan perusahaan yang dia bergerak di bidang yang tidak diharamkan oleh syariah Islam. Misalnya ada perusahaan yang bergerak dalam pengolahan minuman keras. Ini kan minuman keras dilarang di dalam Islam. Maka segala sesuatu yang muncul dari perusahaan tersebut hukumnya haram di dalam Islam. Karena dia bisa merusak tatanan kehidupan masyarakat. Orang mabuk kan itu bisa merusak. Meskipun dia agamanya non-muslim, kalau kita bilang mabuk itu baik, maka seluruh agama pendeta-pendeta pasti akan sangat mendukung bahwa mabuk itu bukan sesuatu yang baik. Maka ketika ada perusahaan dia bergerak dalam bidang minuman keras, maka segala sesuatu yang muncul dari perusahaan ini menjadi haram. Maka termasuklah saham atau penyertaan modal di dalam perusahaan tersebut menjadi haram. Maka saham yang muncul tidak boleh dibeli oleh seorang muslim karena sama saja dia menyertakan modal untuk sesuatu yang haram. Nah, bagaimana sahamnya bisa syariah? Ya, dia perusahaan-perusahaan atau kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang yang diperbolehkan oleh syariat. Misalnya perusahaan yang dia membuat triplek, itu kan diperbolehkan. Ya, misalnya, atau konveksi, membuat tas, membuat baju. Maka saham-saham yang mereka terbitkan itu saham syariah dan dia masuk dalam pasar modal syariah dan boleh diperjualbelikan
dibenarkan seorang muslim boleh memilikinya. Jadi begitu mungkin Mas Margi. Oke, ada lagi Margi? Kalau misal pabriknya pabrik rokok gitu Pak, kan ada yang orang yang mengharamkan gitu, apa ada yang memperbolehkan. Jadi yang barangnya abu-abu gitu bagaimana Pak? Ya, kalau abu-abu kan sudah ada panduannya Mas dari di agama kita itu. Pertama ada hadis yang mengatakan da'ma yaribuka idama la yaribuk. Lupakan sesuatu yang meragu-ragukan kamu dan berpindahlah kepada sesuatu yang tidak meragu-ragukan kamu. Yang pertama. Kedua, ada hadis yang mengatakan innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram itu juga jelas. Wa bainahuma umur mustabihat, di antara halal dan haram itu ada perkara yang abu-abu. Maka apa sikap kita sebagai muslim ketika menyikapi sesuatu yang abu-abu? Ya tinggalkan. Kalau memang terlepas kita dalam fatwa-fatwa ulama ya, memang saya tidak menafikan bahwa ada ulama yang mengatakan rokok itu tidak termasuk kepada hal-hal yang diharamkan. Karena memang dan yang mengatakan itu ulama-ulama muktabar ya. Saya ulama-ulama atau kiai-kiai yang ada di Jawa itu kan mereka mengatakan rokok itu makruh. Kalau Muhammadiyah kan berfatwa kalau rokok itu haram. Ya kalau memang ada perbedaan seperti itu berarti kan itu abu-abu ya tinggal saja. Kalau seandainya ada pilihan lain untuk membeli trading saham rokok, ya kalau ada pilihan yang lain ya pilih yang lain saja. Dan itu saja. Oke, begitu kira-kira Margi. Ada lagi yang ingin Terima diulas kasih, Margi? Pak. Oke, Terima kasih Pak sudah. Saya pikir kita cukupkan modul kita di malam ini. Semoga kita bisa mengambil pembelajaran bagaimana konsep pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia dengan menggunakan prinsip syariah. Karena prinsip syariah itu seperti yang sudah diulas oleh pemateri kita, itu terbuka kepada semua kalangan, baik dari semua agama, ras, dan etnis yang ada. Karena prinsipnya adalah prinsip kebersamaan dengan prinsip berkeadilan ke semua pengguna sistem tersebut seperti itu. Sehingga diharapkan tidak lagi ada rentenir, tidak ada lagi bank-bank yang cukup menggerus nilai-nilai aset yang kita punya seperti dalam sistem perekonomiannya. Nah, mungkin itu saja kesimpulan pembicaraan kita malam ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rahmat Ilahi atas kesempatannya malam ini. Mungkin kita bisa bertemu lagi dengan topik yang lain di kesempatan yang lain. Saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Oke, silakan live untuk semua. Terima kasih Bapak Rahmat Ilahi. Silakan live juga. Ya, sama-sama. Semoga bertemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.